Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir."
Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang." Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Barang siapa haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku,
dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari Minggu Paskah yang ke-7 ini memang menjadi minggu terakhir sebelum kita merayakan Pentakosta. Artinya, minggu ini kita akan mengakhiri Minggu Paskah, dan itu jugalah yang sebenarnya doa Yesus ini sungguh menjadi perutusan bagi kita, karena Tuhan sudah naik dan mencurahkan Roh Kudus kepada kita pada hari Pentakosta itu. Doa Yesus hari ini menurut saya menjadi peneguhan dan sekaligus sekali lagi menjadi rahmat dan pemahaman akan identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudari-saudara, kita berkumpul bersama dan kita menjadi satu bagian di tempat ini tentu karena kita percaya yang pertama-tama atas panggilan Allah, atas rahmat iman, dan tentu atas orang-orang yang diutus untuk memberitakan rahmat Allah, pemberitaan iman kepada kita. Maka yang menarik, saudari-saudaraku yang terkasih, doa Yesus ini sangat jelas dan sungguh sebenarnya menjadi bagian yang tidak bisa kita elakkan, yaitu supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita. Rahmat kemuritan ternyata mengajak kita untuk sampai pada sebuah kesatuan dengan Allah sendiri. Maka adalah salah satu pedoman dalam discernment yang menarik adalah ketika Anda dibawa untuk sampai pada sebuah penyatuan dan kesatuan itu, maka Anda sedang dibawa oleh Roh Kudus. Tetapi ketika Anda dibawa untuk sebuah perpecahan dan tercerai-berai, maka Anda dibawa oleh roh yang lain. Maka baik saudari-saudaraku yang terkasih, kesatuan sebagai murid-murid Kristus ini juga menjadi dasar. Maka kita punya contoh atau teladan dalam jemaat perdana. Ketika mereka bersatu padu, hidup bersama-sama, dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-firman Allah. Yang kedua, saudari-saudaraku yang terkasih, bahwa kesatuan itu mencerminkan juga Allah yang hadir dan menyertai kita. Maka kesatuan yang diharapkan tentu tidak lain adalah kesatuan antara Allah sendiri dengan manusia. Dan itu sering diulang-ulang dalam perikop ini, antara kesatuan Bapa dengan Yesus, supaya mereka ini menjadi satu sama seperti kita. Kita pun kadang-kadang atau bahkan sering ya sebagai keluarga juga berdoa, Tuhan, semoga kami semua ini hidup rukun, bersatu padu. Kenapa kesatuan itu menjadi penting? Ya tidak lain karena dengan kesatuan itulah kita bisa saling menjaga. Maka kesatuan ini diarahkan dalam doa Yesus ini untuk semakin memahami, yaitu apa yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Di akhir perikop juga dikatakan, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Jadi dasar persatuan tentu tidak lepas dari kasih, karena dasar itulah yang memampukan kita untuk selalu tinggal bersama dan menyatukan diri. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop ini menurut saya juga menjadi dasar yang kuat
tentang apa yang kita rayakan hari ini sebagai hari Minggu Komunikasi Sedunia. Dan pesan Paus dalam hari komunikasi ini mengingatkan kita kembali akan karya kerasulan yang disebut mendengarkan. Ternyata karya kerasulan juga sampai pada kita ini ya tidak lain adalah karena mendengarkan. Maka Paus dalam pesannya ini juga mengajak kita untuk merefleksikan kembali bahkan perjalanan gereja sampai hari ini. Kita tahu bahwa sedang berjalan sinode tahun 2021 dan akan berakhir 2023. Bagaimana gereja juga berupaya untuk mampu mendengarkan. Maka ajakan mendengarkan ini sekali lagi disampaikan oleh Paus dalam pesan hari komunikasi sedunia. Kenapa mendengarkan ini dipilih? Dalam pesan itu Bapak Ibu bisa membaca, sangat memberikan banyak inspirasi kepada kita untuk memperbaiki diri. Karena ternyata telinga ini menjadi salah satu indera kita yang sifat menyerangnya kecil. Bahkan walaupun kita diberi dua telinga ini, sifat menyerangnya kecil. Kenapa? Kalau kita bandingkan misalkan mulut kita ini sifat menyerangnya jauh lebih besar. Dan itu tentu kita tahu bersama ya. Gimana menyerangnya? Ya pasti dengan kata-kata, dengan apapun. Ini sangat mudah mulut ini untuk sifatnya menyerang. Lalu apalagi? Mata ini seolah-olah ya biasa aja ya, nempel gitu aja. Tapi mata ini juga bisa menyerang. Misalkan sebagai ibu atau ayah kalau marahin anaknya kan, anaknya dipelototin, itu menyerang. Tapi telinga ini daya nyerangnya sedikit ya. Gak mungkin, gimana menyerang sama telinga? Tetapi Paus juga mengingatkan bahwa memang telinga ini daya serangnya kecil. Tetapi telinga ini bisa dipakai untuk mendengarkan, tetapi bisa juga dipakai untuk menguping katanya. Apa bedanya mendengarkan dengan menguping? Ya. Kalau mendengarkan, itu memang kita sungguh-sungguh fokus atas apa yang kita dengarkan. Tetapi menguping itu adalah mengeksploitasi yang kita dengar. Namanya nguping itu kan apa ya? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu saya cari tadi malam itu adalah mendengarkan diam-diam gitu. Memata-matai dengan telinga. Maka bisa dipakai untuk mendengarkan, bisa dipakai untuk menguping, dan menguping itu katanya Paus dalam pesannya itu adalah mengeksploitasi apa yang didengar. Jadi tetap demi kepentingan diri kita sendiri. Maka kalau orang bercerita gitu, yang diceritakan itu adalah hasil pendengarannya atau hasil dari ngupingnya, itu bisa dilihat, bisa dicerna. Tadi Romo khotbahnya panjang sekali tapi inspiratif. Wah. Tapi kalau ngupingnya gini, saya dengar kok dia itu kayak belum ngomong apa-apa, tapi yang disampaikan ini sudah nadanya tidak betul. Itu hasil menguping biasanya. Kamu tahu enggak? Nah, itu juga bahaya. Kalau sudah kamu tahu enggak, itu biasanya hasil nguping ya. Kamu tahu cerita? Nah, itu kadang-kadang nguping ya. Lalu bagaimana mendengarkan ini menjadi sarana komunikasi? Ya, ternyata mendengarkan ini juga bukti bahwa dimensi cinta atau kasih itu menjadi bagian katanya. Karena hanya orang yang punya cinta yang mau mendengarkan. Kalau pacarnya curhat, ya. Kalau orang yang dicintai curhat itu walaupun semalam suntuk kan masih kuat ya. Yang aku mau sharing, wah apa sih? Masa gitu? Ya apa sih?
Karena cinta. Coba kalau nggak ada, mau ngomong sedikit, aku mau ngomong sama apa sih? Bu yang ngomong ya tinggal ngomong aja. Karena ada cinta itu sehingga mendengarkannya jadi sungguh-sungguh. Saudari-saudaraku yang terkasih, media sosial ini ya, ini juga ada di pesan Paus, itu dikatakan semakin berkembang. Dan bisa jadi media sosial ini bisa menjadi alat untuk mendengarkan, juga bisa menjadi alat untuk berbicara dan menyerang. Dan kita tahu media sosial ini mungkin ya kalau kita buka-buka medsos itu sejauh mana memang dipakai untuk mendengarkan. Saya kok jarang lihat di update status ya. Kalau sekarang ini ada lagi yang baru itu di Instagram atau apa itu ya. Kadang-kadang harusnya ngupload, hari ini aku berdoa untuk ayahku. Hari ini aku sedang berdoa untuk temanku yang sedang dalam kesukaran. Kok jarang ada gitu. Statusnya itu biasanya, enggak jadilah ini nanti jadi ngomong yang tidak baik ya. Karena mau memberi contoh itu kok semuanya ada semua gitu loh. Jadi mau saya pakai nanti ada yang tersinggung nanti. Saudari-saudaraku yang terkasih, mendengarkan ternyata juga oleh Paus dikatakan sebagai salah satu karya kerasulan. Jadi kalau Anda semua ini bingung, saya itu mau menjadi rasul apa di dunia ini? Paus menawarkan jadilah rasul pendengar. Karena sekarang ini menjadi sulit atau bahkan sangat sedikit orang yang mampu mendengarkan, maka jadilah rasul yang mendengarkan atau jadilah rasul pendengar. Anda bingung mau melayani apa? Tidak usah bingung-bingung, jadilah pelayan pendengar yang baik. Nanti kalau ada sebuah komunitas karya kerasulan mendengarkan begitu, nanti kalau ada yang keluh kesah ke saya, nanti saya sampaikan, silahkan datang ke komunitas yang mampu mendengarkan Anda. Karena ternyata sekarang ini, ya, orang yang kesulitan untuk bisa didengarkan ini banyak sekali. Mulai dari anak-anak saya itu sudah orang tua tidak mau mendengarkan saya, Rom. Pasangan suami saya juga tidak mau mendengarkan saya lagi. Kakek nenek sudah, Romo, anak-anak saya sudah tidak mau dengarkan saya lagi. Semuanya generasi ternyata kesulitan untuk cari pendengar. Maka menurut saya tepat sekali pesan Paus hari ini bahwa jadilah karya kerasulan mendengar. Saudara-saudariku yang terkasih, maka doa Yesus hari ini bagaimana diajak untuk bisa bersatu. Karena disitulah akan ada relasi yang dekat, dan disitulah akan ada orang yang berbicara, dan terlebih ada orang yang mendengarkan, dan itulah menjadi karya yang luar biasa. Dan ternyata media itu, relasi itu sungguh-sungguh menjadi dasar bagi kita untuk membangun persekutuan, untuk membangun jemaat Allah, untuk membangun murid-murid Kristus ini. Maka semoga itu semua menjadi harapan sekaligus juga doa-doa kita bersama, dan semoga kasih yang juga dihadirkan Allah melalui putranya Yesus Kristus itu sungguh-sungguh menjadi daya dan kekuatan hidup kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.